sudah tidak lagi terfokus kepada kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, pendidikan, itu tidak ada lagi di situ. Kenapa? Karena ini sudah memikirkan bagaimana 2024 saya harus jadi bupati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopi Politik, channelnya para intelektual Kabupaten Aceh Singkil. Dan kita sudah mengundang Ketua Mahasiswa atau Ketua Hikmasil Kota Banda Aceh, yaitu Adinda Bobi Rizky Dermawan, Sarjana Sosial atau ESOS ya. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema 4 tahun kepemimpinan dulu saja, perubahan apa yang sudah diberikan. Jadi dalam kacamata mahasiswa, kali ini Ketua Hikmasil akan menyampaikan beberapa pandangan-pandangan terkait 4 tahun kepemimpinan Pak Bupati Dulur Musrid dan Sajali. Jadi baik Adinda, selamat datang di Kopi Politik. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah hadir untuk kali ini membahas kepemimpinan dulu saja yang tentunya dalam kacamata mahasiswa. Kita membatasi skop untuk dalam pembicaraan mahasiswa. Nah, kemudian Bobi ini juga pernah beberapa kali melakukan aksi-aksi yang ada di provinsi tentunya di Kota Banda Aceh, yaitu aksi membela hak-hak rakyat yang kita sudah banyak baca berita beliau, Adinda kita ini. Jadi Bobi, silakan Bobi, untuk kacamata mahasiswa kepemimpinan 4 tahun dulu saja, apa yang bisa disampaikan? Sebelumnya terima kasih kepada Bang Wajirantoro. Alhamdulillah hari ini kita dapat berdiskusi dan berdialektika pemikiran, berganti pikiran terkait dengan bagaimana konsep kepemimpinan yang sudah terjadi 4 tahun silam yang sudah kita rasakan pada hari ini, dan juga bagaimana proses-proses yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Singkil terhadap pembentukan karakter, visi dan misi, juga bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah kesuksesan terhadap visi misi tersebut. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Rizky Dermawan. Alhamdulillah masih sampai saat ini saya masih menduduki kepercayaan dari kawan-kawan sebagai Ketua Lembaga Mahasiswa dan Pelajar Aceh Singkil yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Terkait dengan beberapa hal yang ingin kita bahas hari ini, Abang Dawajir, saya sebenarnya sangat tertarik bagaimana hari ini pemuda itu menciptakan pemikiran kepada pemerintahnya hari ini, dan juga responsif terhadap pemikiran itu harus diciptakan oleh pemerintah sendiri. Artinya proses ini tidak terlepas dari dua aspek. Yang pertama aspek pemerintahan dan juga aspek masyarakatnya. Di situ ada elemen mahasiswa dan yang lain-lain. Sejauh ini yang kita amati dan kita cermati, dan kawan-kawan juga sebagai masyarakat hari ini melihat bagaimana proses kepemimpinan Bapak Dulur Musrid ini dan Bapak Sajali ini sudah hampir mendekati masa akhir-akhir jabatannya. Artinya sudah hitungan mundur dalam proses kepemimpinan beliau. Jadi dengan konsep yang sudah ditawarkan dari visi misi cerdas, sehat, sejahtera yang kita ketahui, dan visi dan misinya adalah menciptakan karakter-karakter masyarakat yang bersifat konseptual yang sangat baik dalam konsepnya. Tapi yang kita lihat hari ini bukan hanya dari visi misi itu tersebut, tapi bagaimana perjalanan, bagaimana penerapan, bagaimana peraturan-peraturan yang diciptakan untuk menciptakan visi misi itu terwujud. Dalam hal ini saya sebenarnya bukan tidak berani berbicara di dalam media atau di manapun media-media yang hari ini juga banyak diramaikan oleh kawan-kawan kaum muda. Tapi saya lebih berpikir seperti ini. Ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Aceh Singkil, setidaknya saya tidak merusak. Artinya ketika saya sudah memberikan solusi kepada pemerintah, tapi pemerintah itu sendiri tidak
tidak mengindahkan atau tidak menjawab dari solusi yang saya sampaikan, artinya itu sudah lepas tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang ada di Aceh Singkil tersebut. Kembali kita kepada visi misi beliau yang hari ini katanya sudah mencapai proses-proses terciptanya perubahan. Perubahan ya. Sudah terciptanya perubahan. Ya, karena memang kampanyenya dulu saja waktu itu jargonnya perubahan. Perubahan. Ya. Artinya konsep-konsep visi misi dari visi misi tersebut sudah digadang-gadangkan mencapai titik perubahan. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita perhatikan. Bahwasanya saya tidak berkata ini jauh dari perubahan. Ada perubahan, tapi tidak begitu signifikan yang didapatkan oleh masyarakat. Contohnya Bang Bobi. Jelas hari ini kita lihat dari visi misi beliau menciptakan pemerintah yang sehat dan pemerintah yang bersih. Tapi yang kita lihat hari ini di Aceh Singkil sendiri itu banyak terjadinya KKN. KKN, kolusi, nepotisme dan korupsi ya kan. Banyak terjadi hari ini di Aceh Singkil. Tidak jauh kita sampaikan mungkin beberapa posisi kepala dinas hari ini ada hubungannya dengan pihak pemerintahan, pihak Pak Dul dan pihak Pak Sejali. Nah, ini sebenarnya contoh kecil bagi kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa melihat ada satu jargonnya ilmu manajemen, the right man to the right place. Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ketika orang yang tepat pada tempat yang tepat, maka proses dalam dinasti atau proses dalam kepemimpinan satu instansi itu maka akan berjalan. Tapi ketika ini dicantumkan dalam egoisme terhadap kepribadian atau kekeluargaan, maka ini akan hancur. Makanya di situ dari segi yang kita lihat hari ini, dari pemerintahan yang kita lihat, bahwasanya ini jauh dari bentuk kata-kata perubahan. Jauh dari kata-kata perubahan. Kenapa? Karena makin kesini, artinya makin bebas ini para kepala-kepala SKPK ini melakukan tindakan sesuka hatinya tanpa berpikir ini ada konsekuensi yang besar. Ini dampaknya kepada masyarakat apa? Ini apa feedbacknya kepada masyarakat? Itu tidak dipikirkan. Contoh satu halnya yang saya sampaikan hari ini itu di salah satu SKPK gitu ya. Salah satu SKPK, beliau ini adalah orang yang berpengaruh juga mungkin di tingkat keluarganya. Artinya salah satu keluarga kerabat lah dari dua kepemimpinan kita ini, yaitu bupati dan juga wakil bupati. Hari ini tidak ada sedikit pun atau tidak ada kata kita sampaikan hari ini, tidak ada terobosan yang besar dari satu dinas itu, padahal dinas itu sangat berpengaruh. Saya tidak sebutkan dinasnya hari ini, mungkin nanti di diskusi yang lanjut akan kita sebutkan dan kita bawa data bahwasanya ini loh sebetulnya Pak Bupati yang harus dirubah, ini loh Pak Bupati yang harus kita kembangkan, ini loh Pak Bupati yang harus kita lihat. Itu. Dan juga di konsep kecerdasan, terkait kecerdasan ini mungkin instansi yang berkaitan dengan dinas pendidikan, pembangkitan sumber daya manusia, ya kan? Pembangkitan sumber daya manusia ini sangat jauh juga dari kata-kata perubahan. Bukan berarti tidak ada. Dalam 3 tahun terakhir Bupati Aceh Singkil mengeluarkan anggaran hampir 2 miliar, artinya per tahun itu 1 miliar untuk beasiswa Aceh Singkil untuk mahasiswa-mahasiswa dan S1, S2 yang ada di luar negeri dan luar negeri. Meski tahun ini terobosan itu baru keluar untuk di luar negeri. Artinya ada, tapi ini tidak memadai. Bahkan kemarin sempat mau diputuskan mau direfocusing. Anggaran beasiswa ini mau direfocusing oleh pemerintah lantaran COVID-19. Dengan kondisi kita hari ini, banyak kendala, banyak lapangan kerja orang tua yang diputuskan, banyak PHK, bahkan tingkat beasiswa saja masih dipertimbangkan untuk direfocusing. Karena ini sangat sedih lah kita sampaikan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saya hari ini merasakan bagaimana mahasiswa kita yang ada di Banda Aceh, yang ada di luar sana juga merasakan tercekik ini.
tercekik, orang tua nggak bisa ngirim duit nggak ada. Oke. Kita berharap beasiswa masih juga dalam dilematiknya, ini banyak lah istilahnya untuk persyaratan beasiswa itu di situ. Yang kedua, kesehatan. Saya mungkin baru-baru beberapa bulan ke belakang ini, mungkin Bang Wajir juga tahu ada kasus itu di Pulau Banyak, bayi meninggal. Bayi meninggal dan dalam kandungan, itu bayi itu meninggal dalam kandungan karena telah dibawa ke rumah sakit yang ada di kabupaten. Artinya dari kasus ini kita lihat berapa persentase yang tahun sebelumnya atau kepemimpinan sebelumnya peningkatan dari kematian bayi, ibu dan anak, dan tentang kasus-kasus kesehatan yang lainnya, berapa persentasinya. Saya pernah melihat itu, saya pernah ada datanya sama saya, tapi hari ini tidak bisa saya sampaikan. Ini ada penurunan. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan dari beberapa minggu yang lalu, mungkin minggu ke belakang, ini ribut kita persoalan dokter. Iya. Mungkin Bang Wajir juga dan kawan-kawan juga pernah mendengar dokter ini dia ditempatkan di Pulau Banyak. Terwaktu beliau aslinya itu di Kuala Baru. Ya. Nah, Kuala Baru juga meminta dokter hari ini. Dokter di Kuala Baru itu tidak ada. Makanya jadi ditariklah. Memang satu sisi itu salah. Ya. Tapi di satu sisi lain dia sebagai putra putri daerah, dia ingin mengabdi kepada daerahnya atau mengabdi kepada tempat lahirnya dia. Wajar-wajar saja. Nah, kenapa? Karena kita hari ini mungkin saya rasa kanun tentang itu tidak ada. Dan kanun tentang mengikat tentang kesehatan itu tidak ada, saya rasa. Bahkan kita bisa pertanyakan dua aspek ini, artinya eksekutif dan legislatif, ini kerjanya apa sebenarnya? Eksekutif kerjanya apa? Legislatif kerjanya apa? Legislatif, kawan-kawan DPR, berapa kanun yang diciptakan mereka 1 tahun? Ini harus kita pertanyakan, harus kita tanya, harus ada buktinya. Karena memang salah satu produk dari DPR itu kan kanun yang harus diciptakan. Jelas. Okay. Saya ingin bertanya juga ini seperti ini. Ada enggak kanun CSR? Ada enggak kanun tentang kesehatan? Okay. Ada enggak kanun tentang tata ruang kota? Ada enggak kanun tentang yang lain-lain yang mungkin aspek-aspek itu harus diciptakan oleh DPR? Tapi hari ini yang kita lihat, ini saja permasalahannya. Perubahan katanya. Mana buktinya? Masyarakat akan bertanya, mana bukti dari perubahan tersebut? Kan seperti itu. Itu mungkin Bang Wajir. Oke, baik Adinda Bobi. Jadi dalam artian saya ingin bertanya, menurut Adinda dalam kepemimpinan Pak Bupati dulu saja dan Wakil Bupati Sajali, nah kira-kira dalam kacamata mahasiswa, kepemimpinan yang beliau pimpin hari ini itu dalam persentase gagal atau berhasil? Nah, di sini perlu saya jawab dengan tegas sebenarnya Bang Wajir. Karena kondisinya hari ini hanya hitung mundur dari kepemimpinan beliau dengan menciptakan visi misi perubahan. Itu sangat tidak mungkin, saya rasa. Sangat tidak mungkin. Artinya kalau bisa kita katakan ya ini gagal. Kenapa saya katakan gagal? Ya. Ini sangat jauh daripada visi dan misi serta menciptakan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Artinya memang tidak ada poin sedikit pun mereka ada berhasil walaupun sedikit. Itu memang betul-betul gagal atau gimana? Ya, bayangkan mana mungkin seorang pemerintah hari ini bisa merubah seluruh konsep-konsepnya itu dalam kurun waktu paling enggak 7 bulan lagi. Ada enggak? Saya rasa tingkat Anies Baswedan aja yang hari ini menduduki ibu kota Jakarta nggak sanggup. 6 bulan itu bukan waktu yang lama, hanya hitung mundur. Nggak mungkin. Artinya kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Karena hari ini yang kita lihat dan yang kita cermati itu sudah tidak lagi terfokus kepada kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, pendidikan, itu tidak ada lagi ke situ. Kenapa? Karena ini sudah memikirkan bagaimana 2024 saya harus jadi bupati lagi. Baik itu wakil, baik itu bupati, mereka sudah punya porsi masing-masing, punya tim masing-masing. Bagaimana hari ini kita menggalakkan konsep-konsep kesejahteraan,
kesehatan dan konsep-konsep perubahan ini di mata masyarakat itu sudah tercipta. Nah, mungkin sebagian masyarakat awam melihat, oh ini betul, ini udah jadi, Ya. ini udah begini, udah begitu, Ya. betul. Itu yang dipikirkan masyarakat awam. Tapi kita sebagai akademisi hari ini tidak bisa menilai hal seperti itu, Ya. karena ada barometer yang kita ukur dari 0 sampai 100, dari 100 sampai 0. Apakah perubahan itu dari 100 sampai 0 atau dari 0 sampai 100? Itu ada perubahan juga namanya. Ya, ya. Artinya perubahan mundur, Ya. perubahan maju, Ya. atau perubahan ke samping. Ya. Ya kan? Artinya ini perlu kita perhatikan bagaimana ke depan dalam pemilihan kontestasi politik, dalam pemilihan pilkades kah, DPR kah, atau pemilihan kampung kah, kita harus memikirkan bagaimana ini pemimpin punya nyali, Ya. punya konsep, dan punya kecerdasan. Artinya kecerdasan itu membangun daerahnya sendiri Ya. tanpa memikirkan ego samping, ya kan? Ninda kita nih tak pilih beliau karena ada iming-iming di belakangnya, proyekkah misalnya, apakah misalnya, itu yang tidak kita inginkan. Sampai kapan Aceh Singkil ini akan menjadi seperti ini terus? Kos politik Aceh Singkil itu paling banyak Ya. paling banyak sepantai barat selatan. Per kepala ketua DPR itu hampir 400.000 400.000 satu Dalam kepala. maksudnya Pembayaran suara Pembayaran, ini money jelas-jelas money politik. Money politik. Ini jelas kita sampaikan. dalam lingkungan Bobi itu terjadi. Terjadi. Ya. Kenapa Di Aceh Singkil. Di Aceh Singkil sendiri. Oke. Ya. Bahkan ketika ada satu calon kasih 300.000, calon lain 400.000, Oke. tidak mau kalah, Tawaran lebih tinggi. tawaran lebih tinggi. Ini Ya. yang kita tidak harapkan. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat, Ya. ya kan, Kabupaten Aceh Singkil, Bupati Aceh Singkil ini harus berubah dalam konsep kematangan mereka berpikir secara politik. 15 tahun ada anggota DPR, kita menjabat sebagai anggota DPR, apa yang sudah diberikan sama dia? Ya. 2 periode pun hari ini dulu saja, apa yang sudah diberikan kepada rakyat, ya kan? Investasi kita bilang, investasi itu kita masih jauh daripada kata penerapan. Investasi itu sejauh ini yang saya ketahui, yang terakhir kemarin itu ditandatangani oleh Mumbai Energi itu adalah LOI. LOI itu masih dalam konsep keindonesiaan itu masih bersifat dia punya niat di Aceh Singkil. Oh, masih bersifat punya niat. Punya niat, bukan Belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Oh, ya. Kalau infrastruktur yang dia minta itu tidak setaraf internasional, Ya. atau tidak setaraf sama mereka, itu mereka tidak akan bangun ini investasi. Tidak akan bangun. Sementara seolah-olah masyarakat Aceh Singkil ini kan sudah berpikir Itu kita bakal kedatangan investor besar. jelas. Oke. Kenapa? Ini ada kepentingan. Ya. Hari ini kita tidak jauh lah dari kepentingan provinsi, ya kan. Nova Iriansyah punya kepentingan di Aceh Singkil. Ya. Dia ingin mengambil simpatis dari Aceh Singkil ini. Ini masyarakat Aceh Singkil banyak, ya kan, misalnya. Terus dia kerjain kita ini. Ini dikerjain namanya. Bayangkan pasca hampir investasi itu tidak jadi waktu itu di Pulau Banyak. Ya. Mungkin kawan-kawan sebagian yang di Banda Aceh sudah mendengar kondisi ini. Direktur Mumbai Energi itu dibawa dari Banda Aceh sampai ke Singkil naik mobil. Bayangkan orang Dubai itu naik mobil dari Singkil ke Banda Aceh, dikerjai kita sama orang provinsi. Oke. Sampai dia bilang, oh, nah, mungkin saya investasi di sini. Terakhir ditelepon sama oleh orang pusat. Terakhir dia datang kedua kali itu dari Medan, nggak dari Aceh lagi. Bayangkan saya pun sendiri, kalau memang saya belum pernah ke Singkil, saya bilang, kapan saya sampai ke Singkil ini? Ya. Lewat jalannya kayak gini kan, Ya, siap. pening juga kita. Ya. Nah, Oke. itu artinya, kenapa ini bisa terjadi? Hubungan diplomatik, hubungan birokrasi kita terhadap provinsi itu sudah jauh tertinggal dan sudah jauh dari kata kesepakatan. Kenapa? Mungkin Pak Dul hari ini juga merasakan ketika dia dibawa ke Dubai oleh gubernur, oleh DPR, apa yang dirasakan? Gubernur itu apa yang dia kemukakan? Provinsi DPRA itu apa yang mereka utamakan? Bukan Aceh Singkil, Bang. Bukan Aceh Singkil hari ini, tapi mereka utamakan itu Aceh Tengah. Mereka utamakan itu Sabang. Kenapa? Karena Aceh Singkil ini mohon maaf kita sampaikan, jauh dari kata-kata sepakat. Bahkan sebagian birokrat kita yang ada di Aceh Singkil ini berkata, Singkil itu bukan Aceh. Ini udah tercipta ini di framing masyarakat, udah tercipta Singkil itu bukan Aceh. Kenapa bukan Aceh? Karena dari semenjak kapanpun Aceh Singkil ini ada,
Aceh Singkil tidak pernah dipertimbangkan oleh Aceh. Itu salah. Kenapa? Kita minta loh sama ibu kita nih. Kita minta sama orang tua kita, mak minta duit lah misalnya, minta uang lah untuk jajan. Ya, tapi kita bilang itu bukan mama saya. Gimana orang mau kasih tahu uang sementara birokrasi kita terhadap pemerintah provinsi itu jauh dari kata sepakat. Ya kan, padahal di lambang Aceh Singkil itu tertulis sekata sepakat. Jelas kan? Tapi hari ini apa? Itu artinya kepemimpinan Dul Mursyid ini dinilai dari kacamata mahasiswa. Itu bukan kacamata saya pribadi. Ya kan, saya cuma punya dua kacamata ya kan. Artinya ini gagal dalam artian apakah selanjutnya bupati dalam 6 bulan terakhir bisa menciptakan konsep ini perubahan. Itu tergantung sama beliau. Kalau bisa berarti beliau orang yang paling ajaib di Indonesia ini. Oke, baik. Nah, jadi artinya kan Bobi kan sudah berstatement. Artinya ini kan video kan bakal kita publish. Seandainya nanti ada pihak-pihak yang menghubungi ingin minta klarifikasi dari Bobi, artinya Adinda siap. Ya, siap ya. Siap. Oke, baik, itu baru mahasiswa ya. Jelas. Oke, siap. Karena hari ini Bang, saya tidak ada menyudutkan satu personalia. Oke. Saya tidak ada sampaikan Pak Dul Mursyid itu gagal. Nah, tapi saya nilai hari ini kepemimpinannya yang gagal. Konsep-konsep yang ditawarkan ini gagal. Oke. Mungkin ada konsep lain selama 6 bulan ini, itu terserah sama mereka. Siap. Misalnya DPR hari ini tidak konsisten dalam melaksanakan kinerjanya sebagai monitoring dan budgeting. Oke. Jelas saya sampaikan, itu yang saya sampaikan adalah kinerja mereka, bukan personalia mereka. Nah, artinya siapapun yang ingin bertanya kepada saya atau saya ingin klarifikasi, saya sampaikan. Saya tidak berhak menyampaikan klarifikasi. Kenapa? Karena yang saya nilai hari ini adalah kinerja, bukan personalia. Kalau personalia orang saya pun mungkin bisa marah. Ya, oke, siap. Itu. Nah, jadi jadi Adinda kemarin begitu terbit flyer, ada beberapa netizen kemudian teman-teman menghubungi saya dari pihak manapun. Adinda kan sudah sarjana nih. Jelas. Bagaimana dengan SK kepengurusan ketua Hikmasil, sementara framing masyarakat atau beberapa bahkan mungkin yang orang cerdas pun tidak tahu ya, ini perlu disampaikan dari Adinda sendiri. Itu gimana sih sebenarnya dalam kepengurusan Hikmasil ini yang dipimpin oleh langsung Adinda? SK-nya itu sampai mana sebenarnya? Sebenarnya ini memang sudah masuk ke ranah organisasi saya, jelas wajib saya jawab ya. Oke. Artinya untuk SK kepemimpinan Hikmasil hari ini memang sudah berakhir. Berakhir dalam artian itu sudah berakhir di bulan 2 kemarin. Bulan Februari kemarin. Karena kami dilantik pada bulan 2 dan berakhir bulan 2, satu tahun kepemimpinan. Oke, 1 tahun. 1 tahun kepemimpinan kami. Nah, artinya hari ini kan terjadi manuver-manuver politik. Kita tidak tahu dari pihak mana yang menyusupi kawan-kawan sebagian ketua-ketua paguyuban ini yang meminta saya diturunkan, dimajulkan sebagai dan di-PJ-kan sebagai ketua Hikmasil. Saya tidak tahu dari mana, dari pihak-pihak mana, tapi ada informan, ada beberapa, salah satu kepala dinas lah kita bilang, mereka ingin saya diturunkan secepat mungkin karena mungkin saya tidak tahu apa konsep-konsep yang saya sampaikan ini mungkin mengenai hati mereka. Saya tidak tahu. Tapi sejauh ini yang saya lihat yang diciptakan hari ini adalah bukan lagi keharmonisan dalam berorganisasi, tapi udah menyusupi kepentingan. Bayangkan 4 organisasi dan 1 sudah tarik diri hari ini menyatakan tidak menyetujui PJ dan tidak menolak PJ, artinya ambigu, tidak menerima dan tidak menolak, artinya tidak menerima intinya kan, karena sudah hilang suaranya dia. Artinya ada 3 organisasi yang mengesahkan bahwasanya di PJ kan Pak Dul ini tanda tangan. Pak Dul tanda tangan. Tanda tangan. Artinya Adinda di-PJ-kan, Pak Dul yang tanda tangan. Iya, Pak Dul yang tanda tangan dan itu sudah dipelajari bagian hukum. Ini pertanyaan saya hari ini. Ini bagian hukum belajar hukum atau tidak? Ini cacat regulasi loh. Ini yang kena bupati nanti. Jelas saya sampaikan, ada 5 organisasi yang menolak. PJ ini Adinda sampaikan tidak berdasar ya? Ya tidak berdasar. Karena ditandatangani bupati. Ditandatangani bupati. Bisa nggak kira-kira itu artinya terbawa ke ranah hukum? Jelas. Kenapa saya sampaikan bisa? Jelas.
Ya, ini cacat regulasi, Ya. ya kan? Tanda tangannya banyak yang tidak ada stempel, Oke. ya kan? Ada stempel yang salah, surat edarannya pun salah, Oke. daftar hadirnya nggak jelas. Kalau boleh tahu, surat keputusan PJ itu kapan keluar? Ya, setelah player kita keluar, Setelah Flyer Kopi Politik keluar. setelah player kopi Berarti, politik keluar, Flyer Kamis. Kopi Politik keluar, nah hari Kamis ya. satu hari kemudian. Satu hari kemudian keluar. kemudian langsung keluar PJ dari Dari- ketua Hipmasil ya. Iya jelas, makanya saya Oh, sampaikan iya, ini oke. saya tidak tahu Pak Dul itu baca atau tidak. Ya. Tapi yang hari ini yang saya nilai adalah seharusnya sebagai pemimpin tertinggi di Aceh Singkil dan juga penasihat organisasi himpunan pelajar mahasiswa Aceh Singkil, dia tuh ya harus melihat dulu. Oke. Ini jelas ndak aturannya, ini betul ndak aturannya, ini bagaimana dengan Dewan Pengawas Organisasi, bagaimana dengan Ketua Hipmasil, apa sudah dikabari, apa ada surat. Seharusnya ADRT itu pembentukan PJ itu harus ada surat antaran dari Hipmasil Surat antar dari yang diketahui oleh Dewan Pengawas Organisasi. Oke, dia pengawas. Nah, surat itu diantar, lampirannya itu ada surat keputusan ketua-ketua paguyuban terkait PJ, Ya. baru. Ya. Ini itu ndak ada surat, hanya surat, Ya. foto ndak tahu saya ada atau tidak, Ya. sudah terlayangkan, Terlayangkan. sudah terbuat SK-nya itu, Sudah terbuat. sudah terbuat, Artinya Adinda hari ini sudah di-PJ-kan sudah di-PJ-kan dalam konsep mereka. dalam konsep Tapi mereka. dalam regulasi atau ADRT itu tidak sah, Tidak sah. masih cacat regulasi. Ya. Nah, ada beberapa paguyuban kecamatan ini juga menolak. Oke. Kenapa? Terbentuknya PJ ini akan menjadi sebuah perpecahan bagi mahasiswa Banda Aceh sendiri. Kenapa saya sampaikan? Kapan mereka membuat mubes dan pemira? Nggak ada konsep. Sementara kita sudah ada konsep, mau nggak mau, tanggal sekian, bulan sekian, wajib kita laksanakan mubes. Tapi ini ndak, mereka belum punya konsep. Dan hari ini juga kita di masa pandemi, sebagian mahasiswa ada di Banda Aceh dan di Aceh Singkil, ini kan sangat sulit. Artinya Adinda Bobi sudah pernah menawarkan kawan-kawan untuk dibuat mubes ya. Sudah pernah ya? Sudah, bahkan saya sampaikan hari itu, begini saja kawan-kawan, kalau memang kawan-kawan siap dilaksanakan pemira dan mubes, Ya. pemira kita adakan di 11 kecamatan kota, 11 kecamatan. Setiap kecamatan ada TPS-nya masing-masing, Oke. ya kan? Karena ini menyangkut ke pandemi, di Banda Aceh satu TPS. Artinya di setiap lini mahasiswa ini berada, mereka berhak memilih, kan begitu. Tapi dengan kondisi hari ini instruksi Mendagri bahkan setingkat pemilu aja itu Ya. bisa dibatalkan. Kenapa kita ini disahkan oleh bupati? Oke. Mubes ini EJ ini dibentuk untuk melaksanakan mubes. Ya. Artinya ini sudah banyak aturan yang dilanggar. Oke. Udah banyak aturan-aturan yang memang salah dalam konsep lah kita bilang, konsep regulasi yang sudah teratur dalam AD dan ART. Nah, artinya memang kalau memang kejadian seperti ini Adinda di-PJ-kan dalam konsep mereka, itu nanti kira-kira ada tindakan atau tidak? Ada atau tidaknya kira-kira? Ada. Ada, oke. Jelas Ada. apapun tindakannya ya nanti Ya. dan kawan-kawan ya dapat Jelas. disampaikan di sini. Oke, baik. Adinda, apa closing statement kali ini dalam kacamata mahasiswa 4 tahun kepemimpinan Dul Mursid dan Sajali? Saya rasa kita sebagai mahasiswa hari ini juga masyarakat Aceh Singkil, ketika kita punya satu gagasan, ketika kita punya satu kritikan terhadap pemerintah, tentu kita harus ada solusi. Begitulah pemikiran orang-orang cerdas hari ini. Ketika kita mengkritik satu kepemimpinan, tapi kita tidak punya solusi dalam memecahkan masalah itu, maka sama dengan kita tidak ada hasil, nol hasilnya. Makanya saya sampaikan hari ini, jika kepemimpinan Dul Mursid ini mau dinilai berhasil oleh masyarakat, maka hilangkan ego-ego sektoral, ego-ego sentrisme, dan ego-ego pembangunan-pembangunan yang hari ini seharusnya itu terwujud di mana tempat yang semestinya diwujudkan. Dan yang sangat saya perhatikan hari ini terkait kapal cepat Aceh Singkil. Kapal cepat Aceh Singkil KM Telana itu seharusnya sudah bisa beroperasi, tapi hari ini juga masih terkendala. Banyak kasus-kasus yang di masa kepemimpinan Dul Mursid ini masih ambigu dan tidak terselesaikan. Nah, saya berharap dan saya meminta kepada Bapak Bupati juga meminta dalam artinya bukan mengemis. Oke. Ini meminta tegas ini.
Kalau memang ini bisa dirubah, maka saya rasa kepemimpinan bisa kita nilai berhasil. Tapi kalau ini tidak bisa dirubah, maka kepemimpinan itu gagal. Oke. Ya. Jadi nanti seandainya saya undang Pak Bupati atau Pak Bupati misalnya menghubungi Kopi Politik Ya. untuk berhadapan dengan Adinda di forum seperti ini, Adinda siap ya? Ya, Oke. saya sangat siap. Oke, siap. Oke. Saya sangat Baik. siap. Ya, terima kasih Bobby. Ya, Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sobat Kopi Politik. Jangan lupa like serta komen dan subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video isu-isu yang viral di Kabupaten Singkil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Bobby Terima kasih, selaku Ketua Hikmasir. Selamat berjuang terus. Siap. Sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.